Selamat datang di kota Jakarta, tempat saya belajar sekaligus mengajar. Apakah ada yang sudah tahu apa itu pembelajaran understanding by design? Pembelajaran understanding by design merupakan suatu kegiatan dalam merencanakan pembelajaran yang menekankan pada pemahaman mendalam peserta didik terhadap materi pelajaran yang diajarkan. Perkenalkan, saya Edi Suprianto yang bertugas di SMK Era Pembangunan. Tempatnya di Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta Barat. Sebagai guru mata pelajaran PPJ untuk jurusan TKJ, saya akan menerapkan pembelajaran Understanding by Design. Ikuti aksi saya. Yang ku nantikan sambut hari pagi yang cerah, matahari bersinar terang menemani ku pergi sekolah. Diam yang ku mimpikan, jumpa lagi kawanku semua. Selamat pagi guru tersayang, siap mengejar cita-cita. Senang riang yang ku nantikan sambut hai pagi yang cerah, matahari bersinar terang menemani ku pergi sekolah. Senang riang yang ku mimpikan, jumpa lagi kawanku semua. Selamat pagi guru tersayang. Selamat pagi menjelang siang ya. Hari ini kita belajar PPJ. Untuk PPJ masih kita membahas mengenai dokumen survei jaringan ya. Namun sebelum mulai pembelajaran, alangkah ini kita berdoa. Silakan ketua kelas mimpin doa. Siap. Berdoa dimulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikutnya yang akan soal ini siapa ya? Oke. Berikutnya kita ada tugas untuk kalian yang kaitannya dengan materi PPJ. Mungkin kelompok aja kali ya, jangan terlalu banyak ya. Jumlahnya berapa ini? 36 berarti dibagi 6 aja deh. Ya. Ini nanti disesuaikan kelompoknya. Kelompok ini. Jadi ini hanya mengulang aja supaya kalian lebih paham dalam pengisian dokumen. Ya. Baik, tugas sudah dibagikan. Sekarang untuk LKPD-nya isi lembar sesuai dengan yang ada di LKS yang dibagikan ya. Itu sudah ada. Sudah ada lembarnya pengisiannya, nanti pengisiannya deskripsi. Kayaknya kemarin
KPD-nya udah? Oh, udah. Ya. Sebelum pengisian, oh, ada yang mau dapat? Nah. Ya, saya satu mewakili aja sesuai dengan kemarin itu ya. Untuk kelompok. Nah, sebelum dimulai, kita mengukur untuk konsentrasi kalian. Awak bilang satu, kalian tepuk tangan satu. Dua, tepuk tangan dua ya. Tiga, tepuk tangan tiga. Kamu mulai ini, mau maju. Tepuk tangan satu. Tepuk tangan dua. Tepuk tangan tiga. Dua, tiga. Oke, berarti konsentrasi kalian udah baik. Jadi sekarang tinggal pengisian untuk LKPD-nya sesuai dengan materi pengamatan jaringan. Dimulai, ini per kelompok ya, tidak kelompok kan, bebas menjadi kelompoknya. Silakan isi. Ini semuanya ada di sini, di LKPD-nya. Bapak tunggu nanti Bapak berikan kesimpulan yang lain. Silakan dikerjakan. Ini berarti ada 6 ya? 6 kita bagi 6. Bisa diatur boleh nggak apa-apa? Diatur. Diatur. Nah, diatur kelompoknya. Sambil menunggu isi ya, ini sebenarnya sama, cuma apa tambahin yang ada di LKS. Ayo, ada yang jelas? Isiannya, deskripsinya ada yang bawah satu. Ada di sama kita permatannya deskripsinya. Selanjutnya untuk pengisian kondisi ya, itu saja sesuai itu ya. Agresikan, silakan. Apa yang membantu kalian? Setelah selesai nanti dikumpulkan. Ada yang diisi sama kelompoknya ditulis. Ini kualitas ya udah Pak. Tujuannya sebenarnya bagaimana mengisi dokumen survei ya, artinya sedikit memahami. Jadi maksudnya biar terbiasa kalian itu pada saat membuat dokumen survei kalian pasti jelaskan ya. Kan dengan
Dokumen survei. Survei jaringan ya. Alasannya ya. Yang pastinya kalau kondisinya ini komputer kurang baik ya, atau mungkin ada peralatan yang rusak, masih ada penjelasannya kan, pergantian atau perlu pengembangan. Dan dihitung jumlah device yang rusak, apakah masih bisa layak dipakai atau perlu pengembangan, kan gitu ya. Artinya kalau pengembangan itu ada kemungkinan bisa diganti. Ya, itu ya. Konfigurasi RAB itu dibuat portofolio supaya pada saat kalian melamar pekerjaan itu dibiasakan jangan kebanyakan menggunakan foto ini ya misalnya ijazah ya kan pasti kurangin. Jadi melihatnya orang itu lihatnya apa ini ya portofolionya itu tik. Sebenarnya Bapak selalu dari dulu menggunakan itu. Mereka buat lama itu di IT ya. Itu buatnya kerjaan yang berkaitan dengan itu sosial. Jadi kalau perwakilan dari kelompokan dari deskripsi yang sudah kalian buat. Ya. Ayo, mana? Mewakili kelompoknya. Satu lagi dari Datian.
Separuh-separuh ya. Baca ya hasil kalian. Baca nggak ya? Jaringan dan hubungan antara perangkat analisis kinerja dan keamanan jaringan untuk mengidentifikasi potensi masalah dan memastikan keamanan yang optimal. Jenis dan frekuensi gunanya secara serta menentukan bandwidth yang diperlukan. Menganalisis kebutuhan pengguna. Menganalisis kebutuhan pengguna terkait jaringan seperti jenis data dan disimpan serta kebutuhan layanan jaringan signal dan film. Maju pada banyaknya pengguna printer dan server dalam hubungan yang berkaitan dengan perkembangan langkah yang dihasilkan dalam program depan. Kebutuhan yang dikonstruksikan dengan pokok seperti antisipasi perkembangan tanpa akan menggunakan jaringan dan Ada bayangan ya, ini cara pengisian. dapat dilihat jika ingin meningkatnya perlu juga mempertimbangkan peningkatan atau pergantian perangkat. Konektivitas internet. Aspek konektivitas internet dan jika ingin meningkatkannya juga mempertimbangkan perangkat yang menyediakan konektivitas tersebut. Memahami jumlah serta jenis peralatan jenis jaringan yang sedang digunakan menjadi kunci penting dalam penyusunan rencana peningkatan. Memahamkan jumlah serta jenis peralatan jaringan yang sedang digunakan menjadi kunci peningkatan. Karena komputer pribadi terkoneksi ke internet, jelas akan membuka akses atau tautan fisik lebih dari 50.000 jaringan yang mungkin tidak dikenal namun membawa potensi ancaman terhadap informasi yang seharusnya dibagi. Integrate service router dengan internet dilengkapi dengan fitur firewall bersama dengan solusi. Banyak layanan memerlukan peralatan atau konfigurasi untuk melakukan kinerjanya. Untuk menjaga hampir 100% waktu operasional diperlukan redundansi penuh semua peralatan dan layanan, namun implementasinya sangat mahal. Jaringan pribadi terkoneksi ke internet ini membuka akses atau tautan fisik ke lebih dari 50 jaringan yang tidak dikenal dan pengguna yang tidak dikenal. Mengenali informasi yang diperlukan dengan menentukan definisi data yang berkumpul, misal data mengenai perangkat dan guna konfigurasi jaringan serta kinerja jaringan. Kita dapat menghubungkan komputer, printer, dan perangkat lain ke jaringan tradisional, jaringan kabel atau kombinasi jaringan kabel dan kabel. Mengkonfigurasi perangkat jaringan agar dapat berinteraksi dengan alat mengumpul data. Contohnya, sesuaikan konfigurasi perangkat jaringan agar dapat mengirimkan notifikasi SMP atau transfer dari flow ke alat pengumpul yang digunakan. Ya udah cukup. Teman kalian yang udah maju mewakili. Ada yang mau maju lagi? Mau berikutnya? Membacakan dua kalimat dua ini aja. Dua soal aja. Ayo. Silakan yang lain ya. Ayo mewakili. Atau kalau nggak ada yang maju, Bapak akan tanya sedikit ya, atau Bapak sedikit menyampaikan ke kalian nih tanya ya. Intinya ini untuk refleksi pada saat kalian mengisi dokumen survei jaringan. Jadi kenapa kita sedikit belajar mengenai dokumen survei itu supaya kalian itu memahami bahwa setiap pekerjaan mengenai jaringan itu bukan sekedar kita membuat topologi, tapi juga membuat sebuah dokumen survei sebelum adanya pemasangan atau pergantian ya. Itu harus kalian buat. Dan dari pembelajaran yang sebelumnya kalian sudah memahami yang namanya pembuatan RAB ya. Jadi itu salah satunya pekerjaan kalian pada saat kalian itu di lapangan. Jadi semuanya harus
terintegrasi dan rapi ya. Mudah-mudahan pengisian kalian paham dengan apa yang Bapak sampaikan untuk tujuannya. Ya itu ya. Nah, jadi dibiasakan semua itu rapi dokumentasinya. Jadi nggak asal bikin terus tinggal begitu aja. Otomatis ada klien lain yang memerlukan informasi mengenai jaringan yang kalian buat. Jadi kenapa kalian itu dipelajari, dimunculkan IP-nya supaya orang itu menyampaikannya jelas ya. Ini loh IP-nya bisa membuat dengan mungkin seperti tabel ya, boleh juga. Jadi ada kerapian. Nah dari pembelajaran ini kira-kira ada pertanyaan nggak? Ada yang kurang jelas nggak? Jelas maksudnya ya? Mudah-mudahan jelas untuk pelajaran hari ini untuk pengisian dokumen survei. Dan untuk itu jika tidak ada pertanyaan, Bapak akhiri untuk pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum pulang seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas memimpin doa. Siap.